Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas tentang tematik IPS ya. Tematik IPS ada di modulnya halaman 4. Nah, ini karakteristik geografis Indonesia ya, tentang karakteristik geografis Indonesia. Anak-anakku sekalian, Indonesia merupakan negara yang unik. Banyak hal yang menjadikan Indonesia menjadi unik. Antara lain, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki budaya yang beragam. Indonesia dianugerahi alam yang subur dan kaya. Indonesia dilintasi oleh garis khatulistiwa serta Indonesia merupakan negara maritim. Maritim adalah negara apa? Dengan nelayan ya, dengan penduduk nelayan terbesar di dunia. Kenapa kok negara maritim? Karena negara kita terdiri dari kepulauan dan sebagian besarnya adalah lautan, maka sebagian besar mata pencariannya adalah mencari ikan atau nelayan ya. Secara geografis, letak Indonesia termasuk sangat strategis karena diapit oleh dua benua dan dua samudera. Letak geografis Indonesia juga memberi pengaruh banyak hal hingga terbentuk kondisi geografis Indonesia yang unik dan beragam. Keadaan geografis Indonesia mempengaruhi keadaan penduduk Indonesia seperti pekerjaan, pola pemukiman, serta sektor ekonomi dan perdagangan. Jadi letak Indonesia itu sangat strategis karena tadi alasannya terletak di dua samudra dan dua benua ya. Nah ini benua atau samudra Hindia. Ini adalah samudra Pasifik. Dua-duanya merupakan samudra terbesar diapit. Jadi kalau ke Pasifik tentunya melintasi Indonesia. Dan dua benua, di sini ada benua Australia, di sini adalah benua Asia. Jadi sangat strategis sekali, terutama di daerah sini. Ini adalah lintasan perdagangan ya. Di sini. Letaknya sangat strategis sekali ya. Penduduk Indonesia dalam hal pekerjaan dipengaruhi oleh keadaan geografis, seperti kalau masyarakat yang tinggal di tepi pantai tentu pekerjaannya banyak yang nelayan. Kalau di perkotaan banyak yang bekerja di sektor industri dan lain sebagainya. Di pedesaan tentunya banyak bekerja pada sektor pertanian dan seterusnya. Negara kita di wilayah yang strategis terletak di kawasan Asia Tenggara. Total wilayah mencapai 2 juta kilometer. Indonesia terdiri dari atas puluhan ribu pulau ya. Pulau-pulaunya banyak sekali. Tetapi yang besar ada 5, yaitu Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Papua ya. Ini adalah pulau-pulau yang berat. Pulau-pulau kecil di sini, Pulau Seribu dan lain banyak sekali ribuan. Yang terbesar Sumatera, ada Jawa, ada Kalimantan, ya, ada Sulawesi, dan ada Irian Jaya. Oke. Letak Indonesia antara dua benua Pasifik dan Hindia Samudra. Antara dua benua Asia dan benua Afrika. Meski dibilang strategis,
letak geografis memiliki dampak serta pengaruh yang ditimbulkan baik dampak positif maupun negatif ya. Walaupun strategis itu ada juga dampak negatif dan positifnya. Indonesia sendiri merupakan negara maritim karena sebagian wilayah didominasi oleh perairan, banyak lautnya ya. Selain terletak di antara dua benua dan dua samudra, Indonesia berbatasan dengan beberapa negara, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Malaysia, Singapura, dan Filipina, dan di sebelah selatan berbatasan dengan negara Australia dan Samudra India, Papua Nugini di sebelah timur, serta Samudra India di sebelah barat ya. Letak geografis Indonesia memiliki letak geografis yang unik. Berikut penyebab letak geografis Indonesia. A. Indonesia memiliki 3 iklim, yaitu iklim monsum atau musim, iklim panas atau tropis, dan iklim laut. B. Letak Indonesia berada persilangan lalu lintas dunia dan membuat Indonesia sangat ramai dan menguntungkan jika ditinjau dari segi ekonomi, seperti yang Bapak tunjukkan tadi ya. Ini perlintasan dagangnya di sini. Tapi selama ini yang bisa mengelola adalah negara Singapura. Jika kita bisa memanfaatkan letak yang strategis ini, tentunya sangat menguntungkan bagi negara Indonesia ya. Iklim monsum atau musim terjadi karena ada pengaruh angin musim yang bertiup berganti arah setiap setengah tahun sekali. Angin yang bertiup berasal dari timur laut, bersifat kering sehingga menimbulkan musim kemarau. Terjadi pada bulan April hingga Oktober. Sementara ini angin bertiup berasal dari barat daya dan bersifat basah sehingga menimbulkan hujan, terjadi pada bulan Oktober hingga April. Iklim laut terjadi disebabkan karena Indonesia banyak dikelilingi oleh laut dan samudra, sehingga adanya iklim ini di Indonesia menyebabkan lebih banyak mengalami musim penghujan. Tapi sekarang banyak terjadi musim panas anak-anak. Karena apa? Karena kondisi dari lingkungan kita sudah berubah, banyak penebangan hutan dan lain-lain, banyak bangunan kaca. Nah itu bisa mempengaruhi daripada iklim. Yang E, sementara iklim panas atau tropis kan udara rata-rata yang ada di Indonesia menjadi panas. Hal tersebut terjadi karena Indonesia merupakan negara yang terletak di sekitar garis khatulistiwa. Apa garis khatulistiwa? Yaitu garis perlintas yang dilintasi oleh matahari ya, itu terletak di tengah-tengah sini anak-anak ya. Ini khatulistiwa 0 ya. Ini terletak di garis ini 0 derajat ya, melintasi Indonesia. Kita lanjutkan pada halaman 5. Pada halaman 5. Nah, ini karakteristik geografis Indonesia ya. Secara umum Indonesia termasuk kepulauan maritim agraris. Indonesia terletak di kawasan Asia Tenggara, merupakan salah satu negara paling beragam dengan kondisi penduduk yang bervariasi, berbagai suku, budaya, agama, dan bahasa. Wilayah Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke. Wilayah Indonesia berbatasan dengan beberapa negara seperti Malaysia, Australia, dan Papua Nugini. Ini dari Sabang sampai Merauke, luas sekali. Ini Malaysia ya. Thailand, Papua Nugini itu di sini. Di timurnya Irian Jaya. Negara maritim. Indonesia dikenal dengan negara maritim. Negara maritim adalah negara yang daerah tutorial lautnya luas daripada daratannya ya, lebih luas lautannya.
negara agraris, merupakan negara maritim. Indonesia juga dikenal sebagai agraris, yang artinya negara yang salah satu penunjang perekonomiannya adalah sektor pertanian. Indonesia merupakan negara agraris dengan luas lahan sangat luas dan keanekaragaman hayati yang sangat beragam. Hal ini sangat mungkin menjadikan negara Indonesia sebagai negara agraris. Jadi masih luas ya lahannya, sehingga Indonesia juga disebut dengan negara agraris. Baiklah anak-anak, tentunya sudah memahami ya. Untuk tugas individu pada halaman 5 ini dijawab soal nomor 1 sampai 5 disalin di buku tulis. Untuk kali ini bahwa cukupkan sampai di sini. Jaga kesehatan. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.